Ustaz, di BP aja Ustaz. Ini di BP aja. GNT. Iya. Bukan Ustaz. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam id atani atin faqadda fastakharaja qalbi summa utitu bitashtin min dhahabin mamlu'atin imanan faghasala qalbi summa khusya wa'ida rawahul Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah Masjid Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memperbanyak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sampai pagi hari ini masih diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Dalam waktu yang sangat sangat pagi ini, cuaca yang sangat sejuk. Sebenarnya enaknya kita ini berada di atas kasur, berselimut, telinga kita ditutup bantal, nikmat benar. Tapi alhamdulillah Allah mempermudah kita bangun dari tempat tidur kita, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian bisa melangkahkan kaki untuk datang ke tempat yang suci ini, menunaikan kewajiban selaku orang yang beriman. Salat subuh lebih-lebih dilaksanakan berjamaah di tempat suci masjid yang megah ini. Mudah-mudahan salat kita pagi hari ini, doa kita pagi hari ini semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita semuanya, istri, anak, mantu, cucu-cucu kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, hamba Allah yang banyak zikirnya, hamba Allah yang senang pengajian yang seperti ini, yang pada akhirnya nanti bisa dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ribuan malaikat akan mengamini doa kita pagi hari ini, yaitu malaikat-malaikat yang tugas malam maupun malaikat-malaikat yang tugas siang. Sekali lagi, amin ya rabbal alamin. Sekaligus pagi hari ini tidak sedikit saudara-saudara kita, teman kita, jamaah kita yang mungkin dalam keadaan
sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Bahkan tidak sedikit yang mungkin pagi hari ini ya tangannya penuh dengan jarum-jarum dan lain sebagainya. Termasuk Bapak Ketua Yayasan Masjid kita ini, yaitu Bapak Munawir, yang saat ini juga dalam keadaan mendapatkan ujian berupa sakit. Kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah, sehat lahir dan batin. Ya Allah, Rabbin nas adhibil ba'sa isfi maradihi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita sudah berada pada tanggal 5 di bulan Sya'ban. Kurang lebih 23 atau 24 hari lagi, selaku orang yang beriman kita akan menyongsong datangnya bulan yang ditunggu-tunggu, dirindukan kehadirannya, yaitu bulan suci Ramadan. Kita bahagia, senang karena ketika Ramadan itu datang, masjid kita ini akan menjadi meriah, akan menjadi lebih syiar. Tidak hanya dengan sholat 5 waktu yang dipenuhi oleh jamaah, tetapi masih ada sholat-sholat sunat, ada sholat sunat tarawih, ada tadarus Al-Quran, ada kuliah subuh, dan lain sebagainya. Itulah Ramadan, bulan yang sebentar lagi akan kita sambut kedatangannya. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Walaupun sebentar lagi Ramadan akan datang, tidak ada jaminan kita ini masih hidup. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ke belakang sedikit, kurang lebih 8 hari yang lalu kita berada pada tanggal 27 di bulan Rajab. Tanggal 27 bulan Rajab itu kalau kita melihat kalender kita tanggalnya mirah. Kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah sedikit saya akan mengambil poin-poin dari peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa mukjizat, peristiwa yang di luar jangkauan akal pikiran manusia. Tetapi peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tadi ayatnya sudah saya baca, surat Al-Isra ayat 1, dan kemudian di dalam surat An-Najm Allah mengabadikan peristiwa dan rangkaiannya juga banyak dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis, termasuk hadis-hadis sahih. Tetapi peristiwa ini baik pada waktu Nabi berangkat pulang dan menceritakan sampai hari ini, tidak sedikit orang-orang yang kemudian tidak percaya, tidak meyakininya. Bukan hanya hari ini, tetapi pada waktu zaman Nabi saja, ketemu langsung dengan Nabi, bukti-bukti diberikan oleh Nabi, ternyata mereka tidak percaya. Bahkan dari kisah Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit sahabat-sahabat yang asalnya beriman kepada Allah dan Nabi kita itu kemudian murtad, keluar. Muhammad mulai bohong, Muhammad mulai pintar cerita-cerita yang tidak benar. Saya keluar dari Islam, tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Muhammad, kisah fiktif, keluar dari Islam. Nah, orang-orang yang kemudian keluar ini
Ini akan mempengaruhi Abu Bakar As-Siddiq. Di orang-orang yang kemudian tidak percaya lagi keluar dari Islam, tidak percaya dengan Nabi kita, ini ingin mempengaruhi sahabat Nabi yang paling dituakan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Datang berbondong-bondong lapor, "Wahai Abu Bakar, temanmu itu sudah berbohong, sudah membuat cerita fiktif. Maka mulai hari ini saya keluar dari Islam, saya sudah tidak percaya lagi." Kata Abu Bakar, "Siapa itu? Kok berbohong itu siapa? Coba ceritakan yang sebenar-sebenarnya." "Ya temanmu itu, Muhammad itu, yang mengaku sebagai nabi, temanmu setia, itu sudah cerita bohong kepada kita-kita semuanya ini. Masa tadi malam berangkat dari Masjidil Haram, kemudian ke Masjid Al-Aqsa di Palestina, naik langit 1, 2 sampai 7 sampai ke Mustawan, kemudian turun lagi, balik lagi ke Masjidil Haram, tidak sampai 1 malam. Cerita bohong, cerita fiktif. Tidak percaya saya keluar dari Islam." Kata Abu Bakar, "Itu siapa yang cerita itu? Coba tenang. Ya temanmu Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah itu." Abu Bakar kemudian menjawab, mohon maaf, saya pakai bahasa Surabaya, bukan bahasanya Abu Bakar ya. Saya pakai bahasa Surabaya, mohon maaf. Bahasa Surabaya. "Rungokno ya kupingmu ini, rungokno. Mulutmu itu loh, cangkemmu toton ya. Kalau itu yang ngomong Muhammad, 1000% saya percaya, 1000% saya yakin. Kapan Muhammad pernah berbohong? Bahkan yang ngasih gelar Al-Amin, ya, orang yang jujur, yang bisa dipercaya, kan kamu semua yang ngasih gelar-gelar Al-Amin itu. Kenapa kok sekarang tidak percaya dengan Muhammad Rasulullah? 1000% kalau itu keluar dari lisan Muhammad, saya percaya, saya meyakininya." Lah itu Isra Mi'raj itu kisahnya seperti itu. Maka saya akan bacakan kembali termasuk sabda Nabi yang seperti tadi itu. "Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila." Subhana, maha suci. Kalau kita mau ngaji, buka tafsirnya. Para ulama ahli tafsir itu mengatakan kalau ayat itu diawali dengan subhana, berarti kisah yang ada di dalam ayat ini kisah yang besar. Kisah yang besar, bukan kisah yang kecil. Ya. Karena diawali dengan subhana atau subhanallah, maka kisahnya kisah besar, mukjizat, kisah yang di luar nalar akal pikiran manusia. Maka sudut pandangnya bukan pandangan mata kepala, tapi sudut pandangnya adalah pandangan mata hati. Nanti kaitannya dengan Nabi dioperasi. Kemudian alladzi asra, subhanallah itu maha suci Allah, itu Allah yang memperjalankan. Jadi Nabi tidak berjalan sendiri. Bi'abdihi, dengan hambanya. Hambanya di sini adalah Nabi, diperjalankan oleh Allah, tidak berjalan sendiri. Allah yang memperjalankan. Kalau kembali kepada Al-Quran, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Allah ciptakan langsung dari tanah, kun fayakun, jadilah manusia. Ibu Hawa, istrinya, tidak punya bapak, tidak punya ibu, bukan dari tanah, diambilkan dari tulang rusuknya Nabi Adam, jadilah wanita. Itu kekuasaan dan kebesaran Allah. Maka Allah yang memperjalankan. Kapan itu? Lailan, pada suatu malam. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, berangkat dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuryahu, supaya dia Allah mempertontonkan, memperlihatkan kepada Nabi
min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami. Kemudian Allah menyatakan innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah dan as-sami, yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, itu Al-Quran, ya. Surat Al-Isra, yang Al-Quran itu sudah dinyatakan oleh Allah la raiba fi. Surat Al-Baqarah ayat 2 itu. Tidak ada sedikit pun keraguan Allah yang bicara di dalam Al-Quran. Kalau orang itu masih meragukan Al-Quran sebagian saja, maka dipertanyakan keimanannya. Dipertanyakan keimanannya. Al-Quran saja diragukan, apalagi yang lain. Maka orang yang meragukan Al-Quran kalau ngaku beriman kepada Allah, imannya dipertanyakan. Kemudian Nabi mengisahkan di dalam hadis sahih. Hadisnya tadi sudah saya bacakan matannya. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Nabi mengatakan begini, datanglah tiba-tiba kepadaku seseorang. Seseorang ini adalah malaikat Jibril, yang datang tiba-tiba berubah bentuk menjadi manusia. Dan sering datang kepada Nabi, malaikat Jibril berubah bentuknya menjadi manusia. Sahabat-sahabat tidak tahu. Tiba-tiba Nabi mengatakan, ia mengeluarkan hatiku. Dikeluarkan hatinya Nabi. Kalau di hadis yang lain, ya, hadisnya juga sahih, ini Nabi dibuka, ini dibedah dari tenggorokannya sampai sininya dibuka, ya, dibedah. Kemudian Nabi mengatakan dikeluarkan, hatinya dikeluarkan. Ketika sudah dikeluarkan, kemudian dibersihkan. Di hadis yang lain dibersihkan dengan menggunakan air zam-zam, ya, air zam-zam. Nanti bisa dibuka di hampir semua kitab tafsir ada itu hadisnya, dibuka itu. Ketika sudah dibersihkan dengan air zam-zam, kemudian didatangkanlah bejana, ya, didatangkanlah bejana, tempat wadah, ya, dari dahabin, yang terbuat dari emas. Yang bejana itu penuh dengan imanan, ya, penuh dengan iman. Di hadis yang lain wa hikmatin, penuh dengan hikmah. Jadi ada iman, ada hikmah. Hikmah ini bisa berarti ilmu pengetahuan, yang kemudian Nabi mengatakan ketika sudah dibersihkan, imanan wa hikmatin itu dimasukkan ke dalam hatinya, kemudian dimasukkan lagi seperti biasa, ditutup kembali. Memang wajar, ya, kalau sahabat-sahabat dulu itu wajar mungkin kalau kemudian tidak percaya. Tidak percaya. Karena ilmu tentang kedokteran belum ada. Pembedahan belum ada. Tapi kalau sekarang pembedahan itu sudah sangat biasa. Pembedahan itu sudah sangat biasa. Akan tidak sedikit, mohon maaf, dokter-dokter kandungan itu yang tiap hari membedah ibu-ibu yang mau melahirkan. Ada yang 5 kali, ada 6 yang kali. Akan tidak sedikit sekarang ini, kata seorang santri yang dokter bedah ibu-ibu itu, banyak ibu-ibu yang akhir-akhir ini melahirkan itu minta dioperasi. Tidak mau lewat aslinya, tidak mau. Jadi minta dioperasi. Jadi apa artinya? Nabi sejak dulu 1400 tahun yang lalu sudah berbicara tentang ilmu kedokteran, terutama yang berkaitan dengan pembedahan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bahwasanya hati ini sangat menentukan. Hati ini sangat menentukan. Di hadis yang lain, ingat kata Nabi, di dalam dirimu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan menjadi baik. Lisanmu akan menjadi baik.
Pandangan matamu yang dilihat adalah yang baik-baik. Kalau segumpal tubuhmu itu adalah baik, bersih. Tapi kalau segumpal daging yang ada di dalam tubuh itu kemudian jelek, kotor, maka berakibat pada perilakumu, omonganmu juga akan menjadi kotor, akan menjadi jelek. Ala wahiyal qalbu. Ingat, segumpal daging yang sangat menentukan dalam kehidupanmu sehari-hari itu al-qalbu adalah hatinya. Maka hati perlu sering dibersihkan. Hati perlu sering dibersihkan. Bagaimana membersihkannya dengan hati? Di hadis yang lain, di hadis yang lain Nabi ditanya, bagaimana ya Rasulullah membersihkan hati? Karena hati itu bisa kena kotoran, hati kita bisa kena kotoran. Kalau tidak dijaga, kalau tidak dibersihkan, maka menjadi kotor. Kalau kotoran tidak dibersihkan, berkarat. Kalau berkarat, maka sangat berbahaya. Nabi mengatakan, bagaimana ya Rasulullah cara membersihkan hati itu? Nabi mengatakan, qiraatul Quran wa dzikrul maut. Baca Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Syifa'ul lima fis sudur. Quran itu obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam diri manusia. Jadi banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, wa dzikrul maut, dan ingat akan kematian. Kemudian yang ketiga, karena Nabi itu akan terbang, perjalanannya cukup jauh, apalagi terbang ke ruang angkasa, maka perlu persiapan baik jasmani maupun rohani. Ini terbukti sekarang. Kalau mohon maaf astronot dari Cina, dari Rusia, dari Amerika akan terbang, maka dipersiapkan dulu. Kata orang Surabaya, ndak ujuk-ujuk terbang, tidak. Dipersiapkan dulu, ada seleksinya, ada pemeriksaan badannya, ada penggemblengan mentalnya, dipersiapkan dulu bajunya dan lain sebagainya. Berbulan-bulan dipersiapkan, kalau sudah siap baru terbang. Nabi sudah memulai 1400 tahun yang lalu. Ini kisah yang diceritakan oleh Nabi kita dalam banyak hadis sahih. Dan ini tidak bisa dipandang dengan mata kepala, tapi harus dipandang dengan mata hati. Kemudian ma'asyiral muslimin, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Berangkatnya dari al-masjidil haram, dari masjidil haram di Mekah, yang di tengah-tengah masjid itu ada Ka'bah, pusat peribadatan kaum muslimin dari seluruh dunia. Berangkat dari situ menuju ke Masjid Al-Aqsa. Kita lihat dalam sejarah, Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun yang ke-11. Tahun yang ke-11 dari kerasulan Nabi. Jadi Nabi diangkat sebagai Rasul, turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru kemudian 11 tahun baru ada Isra Mi'raj. Jadi kurang lebih 10 tahun belum ada perintah sholat, belum ada perintah haji, belum ada perintah puasa, tapi perintahnya Iqra, ngaji, baca Quran, sekolah, cari ilmu dulu. Baru 11 tahun kemudian baru ada perintah sholat. Jadi ngaji itu penting. Jangan sampai meremehkan orang-orang ngaji. Jangan. Nah, ketika Nabi Isra Mi'raj selesai, perintah sholat sudah ada, maka Nabi menerima perintah lagi dari Allah, hijrah, pindah. Meninggalkan mana? Meninggalkan Mekah. Ke mana? Ke Madinah. Nabi pindah, meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Ingat, saat itu ketika Nabi akan berangkat, rumah Rasulullah dikepung oleh 11 orang-orang kafir rumahnya. 11 orang kafir itu semuanya menggunakan pedang terhunus, tujuannya satu, Muhammad jangan sampai lepas. Sekali Muhammad keluar dari rumahnya, penggal lehernya, masalah selesai. Ini masalah tidak selesai gara-gara Muhammad dikepung. Tapi ternyata Nabi
atas kebesaran dan kekuasaan Allah yang tadi mengatakan subhanalladzi, maha suci Allah. Ternyata Allah tunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Nabi keluar dari pintu rumah biasanya. 11 orang kafir yang sudah siap dengan pedang terhunus, satu pun tidak ada yang melihatnya. Nabi berlari menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq yang sudah siap di sana. Dari rumah Abu Bakar As-Siddiq langsung kemudian keluar, lari lagi naik ke gunung untuk kemudian bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir yang akan membunuhnya. 3 hari 3 malam bersembunyi di dalam gua. Masya Allah, ya kalau guanya gua Maharani Pak. Kalau gua Maharani enak kan? Ada lampunya, ada kipas anginnya, ada airnya. Ini lampunya ndak ada, kipas anginnya ndak ada. Bahkan banyak binatang-binatang yang menggigit di dalamnya. Saya tidak akan cerita itu dulu. Ya, kita lanjutkan dulu. 3 hari berangkat dari sini. Naik seekor unta bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kadang-kadang Nabi di depan, Abu Bakar di belakang. Kadang-kadang Abu Bakar di depan, Nabi di belakang. 8 hari 8 malam di atas punggung unta. Baru sampai di perbatasan kota Madinah, di desa namanya Kuba. Nabi istirahat 4 hari 4 malam. Dan ketika istirahat itu ada perintah dari Allah, bangun masjid, namanya Masjid Kuba. Sampai hari ini masih berdiri. 1400 tahun lebih yang lalu dibangun oleh Nabi, masih sederhana. Tetapi sekarang sudah Mekah, jutaan kaum muslimin dari seluruh dunia mampir atau ziarah ke Masjid Kuba. Masjidnya masih ada. Disinilah sholat Jumat yang pertama. Dari Masjid Kuba lanjut untanya, dinaikin oleh Nabi sampai di Madinah. 1 tahun berada di Madinah, di mana unta itu berhenti. Disitulah Nabi membeli sebidang tanah, yang kemudian tanah itu 1 tahun kemudian didirikan sebuah masjid, namanya Masjid Nabawi, yang sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya, pakai payung terbukup otomatis. Ya. 10 tahun kemudian berada di Madinah, kurang lebih 9 tahun lah. Pada tahun ke-9 Hijrah, Nabi sudah banyak sahabat-sahabatnya, sudah puluhan ribu. Maka Nabi kemudian berangkat dari Madinah ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah yang ditinggalkan oleh Nabi dari cengkraman orang-orang kafir Quraisy tanpa pertumpahan darah sedikit pun, walaupun Nabi bisa menghabiskan itu orang-orang semuanya. Akhirnya Nabi bisa membebaskan kota Mekah dari cengkraman orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk Islam. Manusia berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya Nabi mau menghabiskan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, habis semuanya, karena sudah kehilangan kekuatan. Tapi Nabi tidak melakukannya. Akhirnya kemudian orang-orang banyak berbondong-bondong masuk Islam. Disitulah kemudian Nabi, ketika sudah dibebaskan kota Mekah atau Ka'bah itu, membangun sebuah masjid yang namanya Masjidil Haram. Syukur, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena negeri kita tercinta Indonesia adalah negeri yang paling banyak bangunan masjidnya seluruh dunia. Jadi ranking pertama adalah Indonesia. Tidak kurang dari 800.000 masjid dibangun kaum muslimin di Indonesia. Ranking kedua adalah India. Kurang lebih 300.000 masjid. Jauh ya. Kalau Indonesia 800.000, ranking kedua India, kurang lebih 300.000 masjid. Ranking ketiga ada negara lain, tapi Saudi itu masuk ranking kelima. Saudi tempatnya kita haji, umroh dan lain sebagainya.
Itu masjidnya sekitar 98.000 masjid. Syukur alhamdulillah di Indonesia masjidnya sudah mulai bagus, megah, bersih, termasuk masjid kita Al-Iman. Di Indonesia ada masjid yang akhir-akhir ini ya sudah mulai dikunjungi oleh kaum muslimin. Ada di Solo, Masjid Syekh Aziad, itu hadiah dari pemimpin Uni Emirat Arab untuk Indonesia. Di Bandung itu ada Masjid Al-Jabbar yang juga sangat megah dan meriah. Syukur kepada Allah, yang paling banyak jamaah haji adalah dari tanah air kita, Indonesia. Inilah yang harus kita syukuri. Kemudian ma'asyiral muslimin, peristiwa Isra Mi'raj itu di samping berangkat dari masjid, kemudian tujuannya masjid, saya tadi memperbanyak bersyukur kepada Allah karena masjid-masjid kita sudah sangat banyak dan sangat bagus-bagus, dan tidak sedikit yang masjid-masjid kita ini yang semakin hari semakin meningkat, tidak hanya bernilai untuk kegiatan ritual semata-mata, tetapi masjid sekarang ini sudah banyak berfungsi pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Ada masjid yang punya hotel, bapak-bapak ya. Saya pernah menginap di hotelnya. Jadi Masjid Jogokarian itu punya hotel ya. Di lantai 3-nya ada hotelnya. Hotel bagus sama dengan hotel-hotel yang lain. Pada waktu itu ada 12 kamar ya, ada 12 kamar ya. Yang 10 kamar memang disewakan untuk kegiatan jamaah, baik jamaah yang ada di masjid maupun yang hanya ingin jalan-jalan di sekitar masjid atau di Jogja. Yang 2 hotel untuk musafir ya, untuk musafir yang memang dibebaskan. Ada masjid yang punya ATM beras ya. Ada masjid yang punya ATM beras bagi jamaahnya. Kemudian ya, masjid kita saya pernah diberi itu Al-Iman ini daging korban dikalengi ya Pak ya. Jadi sudah luar biasa. Jadi mari kita bersyukur dengan banyaknya masjid-masjid yang semakin berfungsi sosial. Kemudian yang terakhir dari peristiwa Isra dan Mi'raj, hasilnya oleh Rasulullah adalah sholat 5 waktu. Di dalam sejarahnya dan banyak hadis yang diterangkan dalam tafsir-tafsir, asalnya bukan hanya 5 waktu Pak, 50 kali sehari semalam. 50 kali. Diterima oleh Nabi, diterima. Tapi ketika kemudian Nabi turun langit 7, kemudian langit 6 ketemu dengan Nabi Musa, ditanya, "Ya Rasulullah, dapat perintah apa?" "Salat." "Berapa kali?" 50 kali sehari semalam. "Iya, sampean terima." "Iya, saya terima." Kata Nabi Musa, "Usul ya Rasulullah, minta dikurangi kepada Allah yang Rahman yang Rahim. Kasihan umat sampean nanti terlalu berat kalau 50 kali." Nabi kemudian naik lagi menghadap kepada Allah, minta Rahman Rahimnya Allah, bolak-balik akhirnya menjadi 5 kali atau 5 waktu sehari semalam. Jangan dikurangi lagi. Jangan dikurangi lagi. Sehingga Nabi mengatakan dalam seruannya ketika mau meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, Nabi kemudian ingat kepada kita semuanya, ummati as-sholat, umatku sholat, jangan kau tinggalkan sholat. Ada satu kisah ma'asyiral muslimin yang berkaitan dengan sholat ini. Kisah ini kisah nyata yang terjadi di satu negara di Timur Tengah. Ada seorang anak perempuan kecil usia 10 tahun. Anak ini sangat disayang oleh ayah dan ibunya. Salah satu kelebihannya, anak ini walaupun usianya masih cukup muda, 10 tahun, tapi anak ini sudah mampu menjaga sholatnya.
Tidak hanya sholat 5 waktu yang ia jaga, tetapi sholat sunat malam pun yang kita kenal dengan sholat sunat tahajud yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi kita, sholat ini dilakukan oleh anak ini dengan istiqomah sholat malamnya. Rupa-rupanya Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai daripada cinta ayah dan ibunya, sehingga anak ini kemudian meninggal dunia. 2 tahun dikubur, 2 tahun dikubur. Anak ini kemudian datang kepada sang ayah lewat mimpi. Ingat, Nabi Ibrahim pernah mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya. Perintah lewat apa? Lewat mimpi. Nabi Yusuf pernah mimpi. Lah, anak ini datang lewat mimpi. Dia datang kepada ayahnya, "Ayah, tolong kuburan saya dipindah, wahai ayah. Akhir-akhir ini saya terganggu, wahai ayah. Ada kuburan baru sebelah saya yang rupa-rupanya ketika hidup di dunia orang ini tidak pernah sholat sama sekali. Sehingga kuburan ini disiksa terus-menerus oleh malaikat mungkar dan nakir, menjerit-jerit, menangis, berteriak-teriak. Saya terganggu dengan jeritannya, wahai ayah. Tolong kuburan saya segera dipindah." Ayahnya kemudian minta pendapat ulama-ulama setempat dan pemerintah setempat. Ketika sudah musyawarah, ternyata pemerintah setempat dan para ulama mengizinkan, udah disiapkan kain kafannya. Ketika anak ini, kuburan ini kemudian digali. Ketika digali, kemudian terlihat kain kafannya. Allah tunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Allah tunjukkan Rahman Rahimnya. Kain kafannya masih utuh. Tidak hanya sekedar utuh, tapi dalam kondisi bersih. Penasaran dengan keadaan ini, kemudian tali yang ada di kepalanya dibuka, dan ternyata ketika dibuka terlihat mukanya, ternyata mukanya ini, mohon maaf, masih utuh. Kulitnya masih utuh, daging yang ada di dalam kulit itu masih utuh. Seakan-akan anak ini dalam keadaan sedang tidur nyenyak. Saya terakhir ingin menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam An-Nasai tentang adanya siksa di dalam kubur ini. Nabi mengatakan, "Laula alla tadafanu lada'autullahi ayyusmiakum min adzabil qabri alladzi asma'u minhu." Rawahu Muslim wa Ahmad wa An-Nasai. Kata Nabi, sekiranya aku khawatir kalian tidak saling menguburkan. Kalau aku tidak khawatir ada yang meninggal dunia di antara kalian, kalian tidak saling menguburkan. Maka Nabi mengatakan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah. Aku akan minta kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian orang-orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya, sebagaimana Allah pendengarkan suara siksaan kubur itu kepada saya. Di hadis yang lain, hadisnya muttafaqun alaih, ya. Hadis sahih muttafaqun alaih, Nabi mengatakan, annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini faqala annahuma yu'adzibani. Nabi lewat di tengah-tengah dua kuburan. Ketika sampai di tengah-tengah itu, faqala annahuma yu'adzibani. Tiba-tiba Nabi mengatakan, sesungguhnya kedua kuburan ini sedang disiksa oleh Allah. Kemudian Nabi menjelaskan, amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah. Satu di antara dua kuburan ini disiksa karena suka mengadu domba. Hati-hati, akhir-akhir ini umat Islam suka diadu domba. Hati-hati. Kalau ada WA, kiriman dan lain sebagainya yang mengadu domba kaum muslimin khususnya, maka segera dihapus, jangan dikirimkan kepada orang lain. Ancamannya siksa kubur nanti. Hati-hati.
Orang Islam juga jangan mudah diadu domba. Berapa? Masjidnya sudah 800.000 masjid. Jamaah hajinya yang terbesar. Jamaah umrohnya yang terbesar. Jadi hati-hati kalau umat Islam bisa diadu domba Indonesia ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang itu disiksa di kuburnya kata Nabi karena suka mengadu domba. Kemudian wa ammal akharu fakana la yastanzihu mim baulihi. Adapun satu kuburan yang lain disiksa di kuburannya karena tidak bersuci di saat dia buang air kencing. Artinya tidak pandai menjaga kesucian. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah, dan keluarga kita semuanya hamba-hamba Allah yang ahli salat, hamba-hamba Allah yang senang gemar memakmurkan masjid, hamba-hamba Allah yang senang membaca Al-Quran, senang salat, lebih-lebih berjamaah, senang memakmurkan masjid, dan senang membaca Al-Quran. Maka itulah hamba yang akan disiapkan oleh Allah nanti di akhirat, surganya yang penuh dengan kenikmatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana ya maulana binuril Qur'an washfi mardana bisyifail Qur'an warfa' darajatina wa qdi jami' hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pada pagi hari ini tanggal 5 di bulan Sya'ban, kami menghadiri undangan-Mu ya Allah di tempat yang suci untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kami bermohon kehadiran-Mu ya Allah lewat ibadah ini. Mudah-mudahan saudara-saudari kami, jamaah kami yang sedang sakit, mudah-mudahan segera Engkau berikan kesembuhan, sehat kembali lahir dan batinnya. Mudah-mudahan saudara kami, jamaah kami yang dalam keadaan kesusahan ya Allah, anugerahkan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami bermohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.